Dari close. Oke, nanti setelah ini ada kegiatan apa? Kelas ya. Ada. Semuanya sama ya? Sama. Oke, sebelum kita mulai mungkin bisa perkenalkan diri ya, mungkin biar lebih akrab. Tadi cuma tahu namanya aja. Oke, mungkin bisa. Nama, terus umur, jurusan, sama hobi, sama asal. Nama saya Nadia Arianti, biasa panggil Hana. Asalnya dari Pati umur 18. Terus kalau hobi nggak tentu sih, biasanya kadang suka lagi ini nggak tentu. Terus prodi di mata akuntansi. Oke, panggil Hana ya. Iya. Oke, selanjutnya Kayak nama aku Reka Mulan Agustinika, biasanya paling terkenal dari Mojokerto. Umurku sekarang 18. Terus kalau hobinya itu baca komik atau kartun gitu. Asal dari Lampung, jurusan di Prata Akuntansi, dan hobiku buat cerita. oke, ini semuanya satu kelas apa gimana? Iya, satu kelas. Satu kelas ya, oke, berarti sudah saling kenal ya. Sudah. Oke, nanti ini gimana nih jadi anak akuntansi selama 15 pertemuan? Iya. Bingung sih, soalnya aku dulu IPA. Gitu, jauh ya belajarnya. Ini aku dengan akuntansi itu karena kamu mau sendiri apa gimana? Mau sendiri kan, tapi ini lihat ketiga. Oh gitu, kuliah pertamanya apa? Pendidikan matematika. Oh, pendidikan matematika. Gak jauh beda lah ya, Walaupun beda. Mungkin kalau dari Rena apa? itu di Suruhan Luar. Iya, anak yang paling beda. Oke, kalau Rena Punya sendiri sih, tapi juga ada kayak diskusi gitu sama orang tua. iya. Itu Mbak, sekarang itu kan tadi ada pilihan sendiri, ada yang dari orang tua, ada yang pilihan ketiga. Nah itu gimana ngejalaninnya? Senang atau kayak udah ngerasa kalau misalnya bukan nggak cocok gitu? Pernah nggak ngerasa kayak gitu? Sekarang merasa kayak gitu. Kayak tahu kayak berat gitu. Tapi kedepannya gimana? Mau gimana? Tetap di jalan. Nggak tahu, nggak itu. Oke, sekarang gantian perkenalan ya. Perkenalkan, nama saya Hana Putri Darmayanti, biasa dipanggil Hana. Kalian boleh panggil saya Mbak atau Kak. Karena kita nggak jauh beda. Umur aku 20 tahun. Sekarang semester 5 jurusan bimbingan dan konseling. Sebelumnya makasih ya untuk kalian udah mau datang ke sini, udah ngesempatin hadir di tengah kesibukan kalian semua. Semoga nanti kita semua bisa membantu teman-teman sekalian. Amin. Oke, ini 15 pertemuan ini udah itu kan betah nggak di Malang kan? Kalau bedanya insya Allah betah. Nah, enak ya. Kalau di Iya, sama. ada Sama aja. oke, berarti itu ya cuma tadi karena ada jurusan yang merasa berat jadi agak ya sulit menjalani jam. Tapi kalau misalnya untuk di Malang itu enak-enak aja gitu.
Oke, ini sebelum kita mulai ke sesi selanjutnya ini kita perlu untuk menaati aturan-aturan dalam sesi konseling. Nah, kayak misalnya itu selama sesi konseling ini saya contoh ya, teman-teman itu nanti mendengarkan secara aktif kalau misalnya teman-temannya ada yang bercerita gitu. Mungkin dari teman-teman ada mau mengajukan aturan-aturan. Itu mungkin kalau mau cerita nanti kan yang cerita itu gantian gitu kan. Oh iya. Nah itu nanti mungkin satu orang nanti berapa menit gitu ya. Oh iya. Oke, biar adil ya. Iya. Oke, kalau dari ini. Mungkin dari saya nambahin ya, nanti ini sesi konseling itu 30-40 menit. Jadi kayak kalau misalnya nanti sekiranya kurang, nanti kita bisa di pertemuan selanjutnya untuk nanti selama sesi konseling teman-teman diharapkan untuk mendengarkan teman-temannya ya. Jadi kayak nggak sibuk sendiri. Terus yang kedua itu nanti kalau misalnya mau menanggapi dari cerita teman-temannya mungkin bisa angkat tangan waktu. Jadi nanti kalau misalnya teman-temannya cerita, teman-teman itu bisa menanggapi atau menanyakan gitu dari permasalahan teman kalian itu. Nah nanti di hari ini tuh kita akan memfokuskan satu permasalahan. Jadi nanti dari kalian itu bisa secara sukarela untuk menceritakan permasalahannya lebih dalam, atau mungkin kalau misalnya teman-teman bingung untuk menceritakan permasalahan siapa, kita bisa scaling. Jadi nanti kalian kayak kasih angka dari permasalahan kalian. Gimana? Sudah mengerti? Jadi duduknya udah nyaman. Mungkin bisa disesuaikan sama kalian aja ya, bebas. Oh iya, untuk itu ini nanti konselingnya saya minta untuk bertanggung jawab sama masing-masing ceritanya. Jadi kan nanti kan nggak cuma satu permasalahan yang diceritain kan. Nanti secara pertama-tama itu menceritakan semua permasalahan, baru fokus ke satu permasalahan gitu. Nah, jadi teman-teman itu bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan cerita teman kalian sebiasanya. Ya, oke. Mungkin kita bisa melanjutkan ke sesi selanjutnya. Bisa. Nanti sebelumnya, selama sesi konseling saya izin untuk mencatat ya. Oke, mungkin ini mau menceritakan dari cerita siapa dulu? Bukan dari cerita aku sih, tapi kan aku ada punya teman gitu kan. Sebenarnya itu dari awal, dari sejak kecil dia itu punya kecenderungan kayak suka main sama perempuan gitu kan. Tapi ini cowok. Nggak cewek. Oh, cewek. Dia suka sama perempuan. Oh, suka. Main. Oh, main. Main. Saya biasa mantap ya, maaf. Main sama perempuan gitu loh. Terus tuh apa namanya, pernah lah waktu lalu beranjak ke SMP dia bilang kamu kan ya nanti lah ya, cuma nanya-nanya gitu ya, kamu mau nggak itu apa namanya nikah atau gimana gitu. Bilangnya tuh nggak perlu nikah gitu kan, dalam konotasi mungkin mau mengajar karir atau gimana gitu.
orang nge-crush atau gimana gitu kan suka dibuat editan foto atau editan video gitu kan lalu diupload gitu, dia tuh gitu sama teman ceweknya gitu. Ya aku pikir ya apa namanya, temanku pikir ini ya gimana ya, normal aja gitu, maksudnya kayak ya, temenan kan bisa amnesia gitu. Nah terus tuh tiba-tiba itu apa namanya, waktu akhir-akhir ini mereka tuh kayak hangout bareng gitu, kayak terus cerita gitu kalau dia itu kayak bertengkar gitu loh sama pacarnya gitu. Terus ya temen gue tuh kira kan ya temennya pacarnya kan cowok gitu. Iya, ternyata cewek gitu. Yang si yang di post fotonya itu bukan? Gak tahu gitu. Terus kan dia kan mereka lagi hangout bareng berdua di cewek-cewek gitu. Terus dia bilang tiba-tiba camp out gitu kan, kayak gimana ya cara menyikapinya kan gitu. Terus ya sejak saat itu katanya udah mulai renggang gitu, kayak gimana ya gitu. Jadi masalah itu ya temennya, temen Regina itu mungkin menghubungi salah satu teman ceweknya. Udah gak mengakui lagi. Ya mungkin kita bisa lanjut ke cerita. Tadi kan aku udah bilang kalau pilihan aku tadi itu disuruh sama orang tua. Nah sebenarnya dari kecil itu aku kayak kurang bisa bikin keputusan gitu, dan itu kebawa sampai sekarang. Nah itu kan kalau semakin kita dewasa kan dibutuhkan banget dan kalau mengambil keputusan itu. Nah sampai sekarang jujur aku nggak bisa benar-benar pure ngambil keputusan itu kayak dari aku sendiri. Kayak pasti ada faktor yang mempengaruhi, mungkin dari teman atau dari perkataan orang tuaku. Jadi nggak benar-benar aku yang mikir terus aku yang putusin itu, enggak. Terus kayak susah gitu, jadi pilih ini atau pilih itu kayak gitu. Dan itu lama memutusinnya, dan karena walau lama banget mikirnya itu belum dapat keputusannya, dan itu susah banget. Soalnya dari kecil memang nggak apa ya, udah ditentuin gitu loh, jadi nggak pernah milih. Gitu. Jadi masalah kayak di sini itu sulit untuk mengambil keputusan. Iya. Tetapi Sama juga sih Kak, kan dulu aku SMP sedang pilih ini itu pengen banget pas waktu di bawah. Iya, terus berkaitan orang tua ini saya UNS, aku awalnya ngambil Makmur. ya Terus pendidikan aja, terus aku SNBP-nya tak ganti ke pendidikan 1-2, terus aku mikir 3 kan di 4 gitu ya. Terus aku mikir kayak emang begitu sayang kalau gak diambil, terus aku pilih ini. Aku gak accept mau terima di sini kan. Nah terus aku sebelum itu udah sempat daftar UTUL UGM. oh iya. Terus aku ngomong sama orang tuaku, ini Kak berarti nama enggak, tapi aku udah keterima dari Malang. Kata orang tua udahlah nggak usah, kan udah keterima. Tapi ya dari bentuk hati paling dalam masih kayak pengen gitu. Iya. Saya memahami apa yang kalian rasakan. Jadi permasalahan itu karena sekarang itu kayak masih ada dua pilihan gitu ya di dalam hatinya, masih belum sepenuhnya atas kemauan sendiri gitu. Oke, ini karena tadi sudah saya katakan kalau misalnya kita fokus satu permasalahan, teman-teman mau
sama halangan siapa dulu? Jadi aja Kak. Iya, kakaknya aja yang pilih. Jadi teman-teman semua, tapi aduh gimana ya? Mungkin sekali aja ya biar adil. Nanti kalian tutup mata terus kayak kalian dari permasalahan kalian itu kalian kasih angka dari 1 sampai 10. Iya. Aduh. Ya apa itu sesuai sama diri kalian ya. Udah siap? Oke, mungkin belum ya. Oh terus gini-gini. Iya. Jadi kan kalian nggak. Gini-gini. Iya. Jadi kan kalian nggak tahu kan. Kalau teman kalian itu kasih berapa? Sendiri ya. Iya. Ya. 1, 2, 3. Udah Kak. Udah. Oke. Karena ini semuanya sudah sharing ya, jadi saya putuskan untuk memfokuskan masalahnya Anda ya. Oke. Dari sisi depan. Oke, mungkin Anda bisa ceritakan permasalahannya dari lanjut. Jadi kalau sampai saat ini dibilang udah senang ya udah senang, cuma kayak dari buat itu masih pengen ngejar yang apa dulu aku pengen, tapi dari faktor keluarga nggak memungkinkan Kak, terus finansial juga kayaknya kurang memungkinkan, makanya aku mikir kalau aku ini udah lagi apa kita lagi sih keluar biaya yang lebih lagi gitu. Mungkin dari teman-teman sebelumnya ada yang ingin ditanyakan gimana? Kamu kalau nggak udah lagi Di ujung pertama statistik 2 umur. Tetap gini seperti kamu ini ya. Emang dari SMA itu emang seneng gitu. Iya sekarang tidak ada bisa selesai. Ini kalau itu matematika sama akuntansi itu jauh berbeda. Enggak jauh-jauh banget sih Kak, tapi emang beda. Soalnya kan akuntansi basicnya maksudnya ekonomi dan Oh, dulu iya. tuh karena kayak SMA tuh benci banget sama ekonomi. Pernah ada kelas minat ekonomi, gurunya SMA gak enak, makanya aku kayak Nggak paham gitu ya. Oke, dan kalau sekarang kuliahnya keceburnya di ekonomi. iya. Ya mungkin teman-teman ya gini gitu. tapi kamu udah benar-benar yakin kalau itu betul. Apa sih itu? Yakin. Oke, tapi karena itu ya dari restoran tua itu tidak mengizinkan, jadi kayak menuntut dalam mimpi yang kamu inginkan ya. Amin. Oke, ini kedepannya itu udah ada kepikiran gitu untuk ikut lagi. Pengen bisa pengen Kak, tapi kayaknya enggak deh. Takutnya nanti lagi nanti bayar UKT lagi, soalnya tahun ini dapat KIPK semester 2 ini, tapi semester 2. Di UM. Iya, baru pengajuan kemarin. Oh, jadi tetap memilih sekarang ya, tetap memilih di sini. Oke, ini mungkin dari orang tua itu kasih alasan apa? Ada nggak kasih alasan nggak mengizinkan? Nggak tahu spesifikasinya ya Kak, soalnya dulu tuh orang tua saya pengen kuliah kayak di
deket-deket aja, Semarang, Solo gitu. Terus tiba-tiba keterima di Malang, ada gimana ya, itu jauh. Tapi karena udah keterima jadi kayak ya udah nggak apa-apa dijalanin gitu ya. Oke. Ini permasalahan ini mengganggu kamu nggak? Sampai sejauh ini nggak seganggu itu sih Kak. Tapi kadang-kadang itu dalam situasi apa biasanya itu kepikirannya? Kalau mama nggak bisa tidur gitu, tiba-tiba kelintas gitu. Mikir juga kan biaya kuliahku nggak dari orang tua juga, dari kakak juga udah berumur, dia 25 lah Kak. Tapi kan banyak orang berbeda juga. Oh iya. Jadi lebih memikirkan orang-orang lain ya dari di sana. Oke, mungkin ada teman-temannya yang ingin ditanyakan, memberi tanggapan, memberi saran. Kalau saya mungkin kayak ikut-ikut ngajuin beasiswa gitu kan sih. Tapi kan dapat uang tambahan. Ya bisa kan. Oke, ini sejauh ini itu kalau misalnya permasalahannya muncul tadi kan terlintas itu kalau misalnya mau tidur, berarti malam hari aja kepikirannya, atau kalau misalnya siang hari kalau sendiri gitu kepikirannya apa cuma malam. Saya itu soalnya kan kalau siang sibuk sendiri, Ya, ya. ya udah nggak kepikiran gitu. Oke, kalau misalnya permasalahannya muncul itu pernah nggak sampai perasaan yang kamu rasakan itu apa? Mungkin nangis, sedih atau Nggak sampai nangis Kak, cuma kepikiran aja. karena masih belum ikhlas ya. Oke, berarti sejauh ini nanti kedepannya mencoba untuk mengikhlaskan ini. Iya. Tapi menjalani di akuntansi ini enjoy aja. Aja. Ada tugasnya aja sih. Oke, tapi pernah nggak sampai yang benar-benar nggak mau ngerjain tugas gitu? Enggak. Berarti untuk akademiknya aman ya? Aman. Kan? Gimana? Ada ya? Dari aku kira-kira. Mungkin orang tua atau keluarga mengetahui nggak permasalahan ini? Kayaknya enggak deh. Oh enggak, jadi nggak pernah menceritakan apa yang kamu rasakan. Soalnya di rumah mungkin ada permasalahan lagi, nanti kalau saya ceritakan nambah-nambah. Ya, jadi ini permasalahannya ini yang mengetahuinya siapa? Teman-teman mungkin atau Teman beberapa sih Kak, soalnya saya gak tipikal orang yang suka curhat sama teman. jadi mendam sendiri apa gimana? Iya biasanya. Oke, dari konseling ini apa yang kamu inginkan? Aku ingin sih aku tetap di akuntansi gak apa-apa, cuman aku pengen ngasih yang terbaik itu buat orang tua sama keluarga, biar mereka gak kecewa, soalnya aku satu-satunya harapan di keluarga mereka gitu. Oke, ini sejauh ini udah ada nggak solusi yang kamu untuk permasalahan itu? Solusi inovasi, nyoba inovasi sama jalanin dengan penuh hati gitu aja. Oke, itu udah dari kapan mulai untuk nyoba untuk inovasi juga? Udah mulai ini waktu keterima SODT itu udah kayak ya udah jalanin.
Berarti udah dari awal itu kayak sampai sekarang itu udah berapa bulan itu udah dicoba gitu. Ya mungkin ada nggak hambatan-hambatan dari solusi hambatan belum sih sampai sekarang kayaknya. Oke, mungkin teman-teman ini semua saya kasih kertas. Itu nanti kalian tulis tujuan yang ingin kalian capai, keinginan-keinginan yang kalian inginkan. Keinginan dari rumah tangga kamu. Harusnya pernah bisa mengambil urusan kan ya. Keinginan kamu itu apa?
Sudah. Mungkin teman-teman bisa menyebutkan Dari Hana dulu. Ya, paling sih bagian orang tua nggak ngecewain. apa? Bagian orang tua bahagia dan biar nggak kecewain mereka. Mungkin ada lagi. Bisa lulus tepat waktu dengan nilai yang memuaskan. Masih ada. Kalau dari kuliah dengan dulu. Keinginanku ada 4. Yang pertama itu pasti pengen bisa membuat keputusan dengan mudah. Terus yang kedua itu berani bertanggung jawab atas keputusanku. Terus yang ketiga gak terlalu mikirin keputusan yang aku buat. Kayak mikir tapi sewajarnya aja gitu. Terus yang keempat itu percaya sama keputusan yang aku buat. Apa sih pengen masih kecil. Oke, jadi karena sudah menuliskan tujuannya, tadi dari tahu tujuannya yang pertama itu mau membahagiakan orang tua, terus juga mau masyarakat ya, terus harus tepat waktu, terus mendapatkan nilai yang bagus, menjalani kuliah dengan baik. Ya, mungkin dari Rena itu bisa membuat keputusan dengan mudah, ya. Terus berani bertanggung jawab atas keputusan yang sudah diambil, sama tidak terlalu memikirkan sesuatu itu secara berlebihan, terus percaya sama keputusan yang diambil. Oke, mungkin dari Regina itu bisa memasukkan rasa empatinya ya, sama intinya itu mau mengedukasi ke adik-adiknya. Oke, dari tujuan yang sudah kalian tulis itu, menurut kalian itu bagaimana cara kalian untuk mencapai
tujuan tersebut. Kalau misalnya gimana? Menurut kalian gimana? Mungkin bisa sharing ke teman-temannya gitu. Bisa. Mungkin Tena itu sih kayaknya mulai sering belajar keputusan dan hal sederhana gitu, sama belajar untuk nggak mikir secara berlebihan gitu. Mungkin Regina Coba duduk di posisi sendiri. Mikir gitu. Mereka kayak pikiran terus baca berita kayak yang di versi terus ya temen aja yang tinggal kayak ya nasihat tapi nggak kasih judgment. baik, semua keinginan teman-teman sama cara untuk menyampaikannya itu sudah bagus semua. Tadi mungkin Hana dari permasalahannya itu kan menjalani sekarang itu nggak sesuai sama yang dimaukan. Nah, tapi sekarang itu udah mencoba ikhlas. Terus kayak cara mencapainya mungkin kayak dengan belajar dengan niat dan ikhlas menjalaninya biar nanti bisa membahagiakan orang tua itu. Mungkin untuk Rena itu tadi keinginannya itu bisa membuat keputusan dengan mudah
dan caranya itu bisa belajar mengambil keputusan dari hal-hal kecil dan tidak memikirkannya secara berlebihan. Iya. Oke, untuk saya mungkin bisa memikirkan dari sudut lain gitu kan. Jadi kita bisa mengetahui apa yang dirasakan dari orang tersebut, bisa mengedukasi juga dengan tidak menjudge gitu kan. Mungkin dari keinginan sama caranya yang teman-teman lihat itu sudah bagus. Nanti ini kita start ke Hana ya. Oke, dari permasalahan itu ada nggak tuntutan dari keluarga atau tuntutan dari luar yang mendorong Hana itu? Mungkin kayak misalnya dari orang tua itu dituntut kayak untuk lulus tepat waktu, untuk kayak harus dapat nilai yang bagus terus gitu. Ada nggak? Ya, jadi sejauh ini walaupun ini nggak sesuai sama yang Hana inginkan, tapi semuanya berjalan dengan baik. Oke, mungkin sekarang Hana tadi bisa mengikhlaskan ya, caranya tadi juga udah dikatakan kalau bisa kalau sekarang itu mencoba untuk mengikhlaskan pilihan yang diinginkannya, mungkin dengan belajar demikian. Mungkin saya mau kasih tugas rumah untuk Hana karena nanti siap nggak untuk dimonitoring permasalahannya. Nanti kita evaluasi di pertemuan selanjutnya. Jadi nanti tugas rumahnya itu kayak di laptop itu nanti Hana membuat catatan kalau misalnya situasi tersebut itu muncul, apa yang Hana lakukan, apakah bisa sesuai sama keinginan Hana itu. Siap seperti karena waktunya udah habis. Terima kasih untuk teman-teman yang udah mau menceritakan masalahnya. Mungkin sekarang saya mau tanya ke Hana, apa yang didapat dari sesi kita hari ini? Kalau dari cerita itu jarang banget cerita kayak ini ke orang gitu ya. Itu kayak ya itu sebelumnya. Oke, juga mengetahui apa yang harus dilakukan juga ya. Mungkin ada lagi yang didapatkan dari sesi konseling. Mungkin dari Rena. Iya, benar karena bisa tahu kayak cara itu, tapi susah. Iya, sudah. Sekarang sudah tahu apa yang harus dilakukan ya. Cuma untuk memulainya itu agak sulit. Oke, semoga nanti teman-teman semua bisa berhasil keinginan yang teman-teman inginkan. Mungkin dari Rere. Sebenarnya sih itu apa namanya dengan kalau dari pembukaan itu kan enggak Tidak biasa juga. sama aja. Oke, jadi ini digambarkan kalau misalnya kalau kita lihat dari luar kayak gak biasa fine aja gitu, tahu-tahu waktu tahu dalamnya ada permasalahan yang mendalam sendiri gitu. Oke, mungkin teman-teman semua hebat, udah berani untuk mengungkapkan apa yang dirasakan, juga udah tahu apa keinginan yang teman-teman diri teman-teman inginkan, terus kayak teman-teman udah memiliki gambaran bagaimana cara
teman-teman untuk mencapai keinginan tersebut. Oke, semoga nanti keinginan itu bisa berhasil. Nanti Rena bisa mengambil keputusan di hal-hal kecil, belajar mengambil keputusan, tapi juga karena bisa menjalannya dengan ikhlas dan mendapatkan semoga selalu dipermudah dalam perkuliahan ya, sama teman-teman juga sama dan juga